140 tahun, seorang pria terjebak ke dunia murim. Ia hanya dibekali buku martial art dan sistem. Saat mencapai Supreme Sword Emperor, ia dikembalikan ke bumi dengan keadaan bumi yang sudah berubah. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Sineon dibantu oleh pasukan Dragon Blood melawan para demon. Setelah itu, para petinggi negara melakukan rapat untuk melawan para demon yang sudah mengambil salah satu kota di Rusia. Pada akhirnya, Sineon membuat aliansi antara Dragon Blood, hunter dan militer untuk melawan pasukan demon. Sineon di dalam helikopter bersama Altair berencana melawan Demon Lord. Sineon bilang, "Aku belum menerima pesan apapun dari aliansi kita, jadi mereka pasti melakukannya dengan baik. Bukankah ini sesuai prediksi kita?" Altair menjawab, "Mustahil mereka bisa mengalahkan kita, tapi masalahnya kita ditugaskan di bagian yang paling sulit. Apa kita mampu mengalahkan Demon King?" Dalam hatinya Sineon bilang, andai dia benar-benar turun ke medan perang, setiap makhluk akan mati sebelum mereka dapat bereaksi, tapi sebaiknya tidak perlu terlalu dipikirkan. Demon yang membuntuti terus ikut. Pilot bilang, "Kita telah tiba di tempat tujuan." Mereka siap terjun. Altair bilang, "Aku sekarang gugup karena di tengah-tengah wilayah musuh." Sineon tersenyum. "Percaya dirilah dan kendalikan situasinya dengan baik. Aku yang akan mengalahkan Demon King, jadi serahkan pada aku." Kemudian mereka turun bersama pasukan Dragon Blood yang lain. Mari kita jalankan rencana untuk memenggal kepala Demon King. Mereka mendarat dan langsung membuat formasi. Di sana pasukan Demon sudah menunggu. Sineon bilang pada Altair, "Ada lebih banyak panglima demon yang kulihat, sekitar 8, dan ada cukup banyak demon tingkat tinggi yang berkumpul. Haruskah kita menyambut mereka duluan?" Sineon memberi komando. Pasukan Dragon Blood langsung mengumpulkan kekuatan di udara. Pasukan demon mulai maju. Sineon mengangkat tangannya. Ia menambahkan api ke dalam serangan Dragon Blood. Para demon mulai panik. Apa itu? Sineon menggerakkan tangannya. Serangan kombinasi itu dilancarkan dan langsung membakar banyak demon. Sekarang mereka dalam kekacauan. Ini kesempatan kita. Ayo maju. Altair meraung. Pasukan Dragon Blood maju menyerang. Sineon bilang, "Hei kau yang di sana." Demon yang membuntuti heran. "Dia tidak sedang memanggilku bukan? Tapi tidak ada orang lain di sini." Sineon bilang lagi, "Dasar penguntit sialan. Apa kau menikmati dirimu sampai sekarang? Ini harusnya puncaknya, jadi perhatikan baik-baik." Demon itu sadar sesuatu, jadi dia berpura-pura tidak tahu selama ini. "Kalau begitu aku akan memperhatikanmu." Altair mengeluarkan sihir yang langsung menumbangkan banyak demon. Beberapa Dragon Blood terkena serangan. Pertarungan terlihat seimbang. Serangan Altair bisa ditahan oleh demon. "Hei Altair, ku dengar kau kalah dari manusia. Kau sudah melewati masa jayamu." Altair marah, diam. Kemudian ia memberi serangan yang mengalahkan demon di hadapannya. Bahkan stamina seekor naga ada batasnya. Tolong menangkan dengan segala cara Sineon. Di sisi lain, Sineon kini berhadapan langsung dengan Demon King Philaig. Ini mengejutkan, bahkan saat dilihat langsung bahwa ada manusia yang lebih kuat dari naga. Apakah ada variabel sepertimu itu dalam ras manusia? Sineon mengeluarkan pedangnya. "Kurasa kita tidak sedang dalam posisi untuk mengobrol. Kau harus bertarung langsung untuk mengetahuinya." Philaig tersenyum. "Jadi begitu, tunjukkan skill yang menyedihkanmu itu manusia." Ia mengeluarkan demonic energy. Pertarungan dimulai. Sineon melesat maju. "Kalau begitu jangan menangis setelah kau dihajar bocah." Pedang mereka mulai beradu. Sialan, pergerakan demon ini tidak ada celah. Mind Sword dikeluarkan, tapi Mind Sword hancur sebelum mengenai Philaig. Astaga, kau menggunakan kekuatan yang mirip dengan Dragon Tonggu, tapi kau tidak akan bisa mendekatiku dengan itu. Philaig memberi tebasan. Sineon segera menjaga jarak.
Apa kau tahu kenapa Dragon Blue dikalahkan? Itu karena mereka percaya pada tekad yang menyedihkan. Di udara, Shinyon balik menebas serangannya. V-Like heran. Shinyon siap kembali menyerang. Dalam hatinya Shinyon bilang, Main Sword tidak berhasil pada retakan waktu itu. Dan aku menyadari bahwa Main Sword bukanlah sesuatu yang tidak terkalahkan. Tapi intinya, aku adalah seorang martial art. Kalau Main Sword tidak bekerja, aku akan menyerangnya secara langsung. Shinyon memberi tebasan yang tak bisa ditahan oleh V-Like. Apa kau masih berpikir kita berada di level yang sama? V-Like menjawab, aku sudah ceroboh melawanmu. Sepertinya aku harus menggunakan semua kekuatanku. V-Like memancarkan demonic energi yang jauh lebih besar. Sekarang aku siap menghadapi kematian. Area di sekitar kemudian dipenuhi dengan demonic energi. Demon yang membuntuti bilang dalam hati, Demon King sampai harus melepaskan Demon King Domain. Siapa sebenarnya manusia ini? Shinyon merasakan perbedaan. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Demon yang lain tertawa. Demon King mengerahkan semua kekuatannya. Sekarang kalian semua akan mati. Altair tahu itu. Demon King Domain. Apakah Demon King benar-benar melepaskan jurus terakhir yang hanya ada dalam catatan? Seorang demon bilang, di dalam Demon King Domain, Demon King adalah makhluk absolut. Manusia yang kalian anggap sebagai harapan akan segera hancur menjadi debu. Demon di sampingnya bilang, tetap saja ini cukup memalukan. Fakta bahwa Demon King harus menggunakan pure innate ki hanya karena seorang manusia biasa. Tapi itu tidak penting selama kita menang. Tuan kita pasti punya maksud sendiri. Kita hanya harus membunuh Dragon Blood seperti yang diperintahkan. Shinyon heran merasakan energinya. Udara ini, dia mencemari natural energi di sekitarnya. Pedang Shinyon juga hancur. V-Like siap menyerang dengan cakarnya. Matilah sekarang. Shinyon mengeluarkan pedang lain dan berhasil menangkis. Shinyon balik memberi tebasan. V-Like menghindar dan balik menyerang. Shinyon menghindar, ia mulai kewalahan. Apa kau mulai merasa takut sekarang? Shinyon kembali memberi tebasan. Hentikan omong kosongmu. V-Like terkena serangan. Astaga, kau cuma membuatku gatal saja. Di mana semangatmu yang tadi manusia? Serangan bertubi-tubi diberikan V-Like. Shinyon berhasil menangkis semuanya, tapi di sana pedangnya lagi-lagi hancur. Sialan, pedang yang terbuat dari tulang Dragon Blood pun mulai patah. V-Like bilang, ini membosankan. Kau membuatku merasa sia-sia mengeluarkan Demon King Domain. Kalau begitu, terima ini. V-Like memberi tembakan energi. Di sana Shinyon tak bisa menghindari itu. Tubuhnya terkena serangan dan langsung tergeletak. Setelah itu Shinyon mulai tak sadarkan diri. Di tengah itu Shinyon melihat dirinya berada di Murim. Ini saat aku terjatuh ke dalam gua di Murim. Apakah ini kilas balik? Sistem dari Murim kemudian muncul. Shinyon, bahkan sekarang belum terlambat. Masuklah ke Deity Ascension. Shinyon sejenak berpikir, jika aku masuk ke Deity Ascension, mungkin aku bisa mengalahkannya. Tapi setelah itu aku akan melepaskan kemanusiaanku. Aku tidak bisa lagi berada di sisi mereka. Itu bukan yang aku inginkan. Aku tak ingin kehilangan segalanya lagi. Shinyon mengeluarkan Main Sword dan coba menyerang sistem, tapi itu tidak tembus. Seperti dugaanku, Main Sword tidak bekerja padanya, tapi itu bukan berarti aku akan mendengarkan omong kosongmu. Shinyon memberi pukulan pada sistem, dan itu berhasil membuat layar sistem retak. Shinyon tersenyum, kalau begitu aku akan menghadapinya sendiri. Jadi tolong enyahlah. Pukulannya menghancurkan layar sistem Murim. Dan setelah itu, Shinyon tubuhnya diselimuti kekuatan. V-Like yang melihat itu heran. Kau belum mati juga, ternyata kau keras kepala. Tunggu, bagaimana kau bisa pulih seperti itu? Di sana Shinyon bangkit dengan kondisinya saat di Murim dengan rambut panjang. Menurutmu bagaimana dengan perubahanku? Sekarang babak kedua baru dimulai. Shinyon mengeluarkan auranya.
V-Light tampak heran. Auranya berubah total. Pasti ada hubungannya dengan perubahan penampilannya. V-Light bersiap menyerang. Sinion tetap tenang. Ia mengumpulkan energi yang membentuk sebuah pedang. Gerakan tangannya seperti tebasan pedang. Serangan Sinion membelah serangan V-Light. Sinion menggerakkan tangannya menyerang ke arah V-Light. V-Light tak mampu menahan serangan itu. Sialan, sudah cukup lama sejak aku mengaktifkan Demon King Domain. Pemulihanku sudah melambat. Sinion mendekat dan siap memberi pukulan. Sebentar lagi kau akan mati. Satu hantaman membuat V-Light tubuhnya terpental. Sinion langsung bergerak cepat dan sudah berada di belakangnya. Menurutmu kau mau kabur kemana, bocah? Serangan pedang aura menembus tubuh V-Light. Sinion menarik aura pedangnya. Sebuah ledakan terjadi. V-Light coba menyerang, tapi pergerakan Sinion jauh lebih cepat dan sudah memotong satu tangan V-Light. V-Light kewalahan. Kemudian sorot matanya berubah sambil merapalkan mantra. Sinion merasakan kehilangan kesadaran. Rasakan itu manusia. Itu adalah mantra psikis terkuat yang bisa kugunakan. Itu adalah mantra pemusnah psikis yang bisa menghancurkan jiwa. Sekarang mati saja. V-Light siap memberi serangan. Tapi di sana Sinion dengan cepat menyerang duluan dan membuat kepala V-Light terpisah. Sinion bilang, kau membuatku tertawa, tapi maaf, aku yang sekarang menang. Pada akhirnya V-Light berhasil dikalahkan. Kemudian Demon King Domain menghilang. Sekarang ayo kita pergi membantu ke sana. Tapi mendadak Sinion heran karena pesan dari sistem Hunter muncul. Tunggu, setauku aku tidak pernah memanggil ini. Sistem itu berkata, benar-benar pemandangan luar biasa. Setelah sekian lama aku tidak bisa menahan diri untuk mengaguminya. Dalam hatinya Sinion bilang, bicaranya sama persis seperti dirinya. Ini menarik sekali. Siapa dirimu? Apa kau Dewi? Akulah yang memberkatimu dan yang mengelola status window. Ini salah satu cara untuk memanggilku. Bolehkah aku melihatmu sebentar? Aku akan mengundangmu ke tempatku. Sinion menjawab, tidak, karena saat ini aku banyak pekerjaan. Kita bicara lagi nanti saat aku punya waktu luang. Kalau itu yang kau inginkan. Kemudian sistem itu menghilang. Baiklah, kalau begitu haruskah kita kembali? Altair dan pasukan Dragon Blood terlihat mulai kewalahan. Sialan, mereka terlalu banyak. Apa Sinion baik-baik saja? Seorang demon bilang, lihatlah, Demon King Domain sudah menghilang. Apakah tuan kita menang? Dan di sana yang kembali ternyata Sinion. Altair heran, apa yang terjadi padamu? Kenapa dengan rambutmu? Nanti kujelaskan. Sinion langsung mempersiapkan serangan. Ia menggerakkan tangannya menciptakan petir yang menyambar para demon. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa Lord kita dikalahkan oleh manusia itu? Semuanya mundur sekarang. Pasukan demon kemudian hendak melarikan diri ke dalam retakan. Sinion dengan cepat langsung bergerak. Dengan pedang auranya Sinion menghentikan sebagian demon yang hendak kabur. Para demon dibakar oleh sihir Sinion. Altair datang. Mari kita hentikan di sini. Rekan-rekan kita menerima kerusakan yang besar. Cukup dan jangan kejar mereka. Beberapa demon kemudian berhasil melarikan diri. Setelah itu dari belakang Sinion melihat demon penguntit masih mengawasi. Keluarlah penguntit kecil. Sekarang saatnya bagimu untuk mulai menjelaskan. Kenapa kau terus mengejarku? Altair bilang. Sinion tidak perlu mendengarkannya. Habisi dia sekarang. Demon itu langsung berlutut. Anda telah membuat saya terkagum dengan kekuatan Anda. Tolong biarkan saya mengikuti Anda. Mereka berdua mendadak heran. Sepertinya dia sudah gila. Saya tahu Anda tidak akan percaya dengan mudah, tapi saya bersumpah dengan jantung magic saya. Saya tidak akan berbohong dan menawarkan kepatuhanku. Tolong izinkan saya menjadi bawahan Anda. Tidak, lebih baik aku cabik-cabik saja dirimu. Altair siap menyerang. Tapi di sana Sinion menghentikan Altair. Cukup,
Dia sudah bersumpah dengan jantungnya. Kedengarannya dia akan menjadi pemandu yang sempurna untukku nanti. Jadi biarkan saja, aku akan menerimanya. Pada akhirnya para demon yang menginvasi bumi berhasil diusir. Keadaan dunia mulai tenang. Setelah kematian Demon King diumumkan, pasukannya dengan cepat mundur. Berkat kerjasama antara Amerika, Cina, dan Korea, pemulihan kembali usai invasi berjalan dengan mulus. Di bawah panduan dari Altair, keamanan di sekitar retakan dungeon diperkuat. Di rumahnya Sinion sedang santai. Aku bisa merasa tenang untuk saat ini. Tuanku, ini teh Anda. Terima kasih. Tunggu, aku ingat sudah memberitahumu untuk membuat dirimu lebih terlihat seperti manusia. Jadi kau menyembunyikan tandukmu. Bagaimana kau melakukan itu? Saya menyimpan tanduk saya. Itu adalah skill yang mirip dengan polymorph dari Kadal. Baiklah, aku mengerti. Bisakah kau pergi sekarang? Mau berapa lama kau terus di sini? Tuan, tapi saya ingin terus berada di sisi Anda. Sinion yang kesal mengusirnya keluar rumah. Setelah itu Sinion mengecek layar sistem Hunter. Jika aku membuka status window milikku, apa dia akan secara otomatis menghubungiku? Dan benar, kamu akhirnya menghubungiku. Aku akan langsung mengundangmu. Sinion menutup mata, jiwanya dibawa ke dimensi lain. Sinion kini berada di sebuah kastil dengan Dewi yang sedang duduk. Dewi bilang, ini adalah ruang milikku, silakan duduk di sini. Mereka mulai berbicara. Sinion bilang, kau ingin membicarakan sesuatu bukan? Dewi bilang, aku hanya terpana dan takjub setiap kali aku melihatmu. Kamu adalah orang kedua yang melewati pelindunganku. Sinion heran, kalau begitu siapa orang yang pertama? Dia adalah seseorang yang berjalan di jalur seni bela diri yang sama denganmu. Dia dikenal dengan Skyward God. Mendengar itu Sinion kaget. Dia adalah orang yang menghancurkan segalanya dariku. Sinion mencoba tenang. Mari kita katakan dengan benar, memangnya apa hubungannya denganku? Dewi menjawab, itu alasan sebenarnya aku memanggilmu. Dia adalah manusia pertama yang melampaui batasan manusia. Tapi dia adalah orang yang hanya menggunakan kekuatan untuk keinginannya sendiri. Untungnya aku bisa menyegelnya ke ruangan dimensi yang berbeda. Tapi mungkin segelnya tidak sempurna. Dia bisa memanggil orang-orang bumi ke tanahnya. Dia juga menciptakan celah dari dimensi yang disegel dengan bumi. Dan dia bahkan berhasil mengirim para monster, juga para demon ke bumi. Aku melihat pertarunganmu melawan Demon King, tapi selama dia masih hidup, ini akan terus terjadi. Mendengar itu Sinion kesal. Kurasa ini hanya akan berakhir saat dia mati. Bagaimana caraku untuk membunuhnya? Dewi berkata, aku akan menunjukkan caranya. Bagaimana cara untuk berpindah antar dimensi padamu. Jadi kau bisa pergi ke tempat di mana dia berada. Di mata seorang master seni bela diri yang telah mencapai level sepertimu, mungkin itu lebih seperti proyek astral. Tapi intinya, jika kita ingin melakukan perjalanan antar dimensi, akan mudah jika memisahkan tubuh dengan roh. Tentu saja rohmu juga tetap bisa menggunakan kekuatan penuhmu. Sinion bertanya, kalau begitu kenapa tidak kau pergi saja sendiri? Bukankah kau cukup kuat untuk melawannya? Dewi mulai bercerita, bukan berarti tidak ada cara bagiku untuk melawannya, tapi untuk melakukan perjalanan antar dimensi, aku membutuhkan wadah manusia. Wadah itu akan memasuki godly subjugation untuk menahan kekuatanku meski hanya sesaat. Tapi biasanya seorang manusia tidak dapat bertahan lama. Di era ini terdapat 3 orang yang mampu menahan kekuatanku, tapi setelah itu mereka semua cacat. Sinion heran, kenapa hanya 3 orang? Aku tidak menawarkan ini sejak awal karena berpikir kalau kau akan menolak. Mendengar semua cerita itu, Sinion menjawab, kalau begitu beritahu aku caranya. Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Dewi tersenyum mendengar itu. Kemudian setelah itu Sinion janjian dengan Alex. Kenapa kau memanggilku ke sini? Sinion bilang, ada sesuatu yang harus kau dengar. Hei manusia, beraninya kau berada di sisi kanan tuanku. Demon bawahan Sinion tak terima. Tunggu,
Apa dia demon yang kau angkat sebagai bawahan? Apa boleh buat? Hubungan kami adalah master dan murid. Mereka kemudian menemui Altair yang sudah mengikat beberapa demon. Baguslah kalian sudah tiba. Tadinya aku ingin memanggil kalian untuk menginterogasi. Mustahil, kenapa demon bersama manusia? Dasar pengkhianat. Sineon bilang pada demon bawahannya, interogasi mereka, dapatkan semua informasi yang berguna. Baik tuan, sekarang haruskah aku menyiksa kalian dulu? Sineon mulai berbicara dengan Altair dan Alex. Aku akan langsung ke intinya. Aku akan menyingkirkan akar dari masalah di bumi. Aku akan melakukan perjalanan antar dimensi. Karena aku sudah membunuh satu Demon King. Mereka yang berhasil melarikan diri pasti telah menyebarkan berita ini ke dunia penjuru dunia demon. Jika perang terus berlanjut, dampak yang kita terima akan meningkat. Alex heran, tapi kau tidak bisa melewati retakan. Para Dragon Blue telah kalah dalam pertempuran perebutan kekuasaan. Altair menjawab, itu benar, kami bisa pergi ke sana karena kami pernah tinggal di sana. Tapi untuk kau itu akan sulit. Sineon hanya tersenyum, aku tahu cara melakukannya, yaitu dengan bantuan Dewi. Alex lagi-lagi heran, maksudmu Dewi itu? Bukankah dia berada di ranah semi-immortality? Kau benar, ada sebuah cara untuk memisahkan roh dari tubuh. Jadi hanya rohku yang akan melewati retakan. Tapi masalahnya tubuh yang tertinggal tanpa roh benar-benar merupakan sasaran empuk. Jika tubuhku hancur, aku juga akan mati. Mendengar itu Alex bersemangat. Kalau begitu aku juga akan ikut denganmu. Tentu saja, mohon kerjasamanya. Tak lama Demon selesai menginterogasi. Dari informasi yang aku dapatkan, tampaknya mereka akan membuat rencana yang lebih besar. Demon yang melarikan diri sedang mencari Demon Prodia. 1 minggu kemudian di laboratorium di San Francisco, Amerika, Sineon bersama yang lainnya hendak melakukan perjalanan antar dimensi. Bagus, persiapan rencananya sudah siap. Eunseol di sana terlihat sedih. Sineon coba menenangkan. Maafkan aku berjanji akan kembali lagi. Eunseol meneteskan air mata. Tolong kembali lagi dengan selamat. Tentu saja, Guild Master tolong urus semua ketika aku dan Alex pergi. Baiklah, serahkan saja pada aku. Mereka berdua masuk ke dalam inkubator. Sineon bilang, tetap waspada. Mungkin saja Demon akan kembali lagi. Alat itu kemudian bereaksi. Sineon dan Alex bisa melepaskan roh mereka. Ini benar-benar bisa dilakukan. Tentu saja. Waktunya kita pergi. Mereka berdua kemudian terbang menuju retakan di mana Altair sudah menunggu. Kalian sampai juga, kalian bisa masuk lewat celah ini. Hingga pada akhirnya Sineon dan Alex masuk ke dalam retakan. Sementara itu di dunia demon, bawahan Vilike sedang menghadap demon lain. Jika aku membantumu, apa rencanamu selanjutnya? Demon itu terlihat sangat marah. Aku ingin mengubah tempat manusia itu menjadi lautan api. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.